นี้ต้องเป็นมือกลองที่ One, two, one, two, three, four. Yes, halo warga bumi, apa kabar nih? Balik lagi bareng gua Mang Boat. Video ini gua bakal bawain alur cerita Saksid, film yang bergenre romansa komedi asal Thailand. Film ini dirilis di tahun 2011 yang berdurasi 130 menit. Menurut gue, Saksid ini adalah sebuah film romansa ABG di mana masa-masa sekolah yang gue sendiri nonton itu feel-nya dapet banget gitu. Ketika lo suka sama satu cewek dan lo nggak berani ungkapin, terus tiba-tiba sahabat paling deket sama lo juga nyatain suka sama cewek yang lo taksir, otomatis lo dilema dan jadi payah dong. Dan ketika sahabat lo ditolak ketika ungkapin ke cewek yang lo suka, otomatis sahabat lo juga bakal jadi payah dong. Gue nggak tahu anak ABG zaman sekarang itu dapat feel-nya atau enggak. Soalnya kan sekarang zaman COVID gitu. Gue yakin ABG sekarang lebih dapat feel-nya ketika joget-joget TikTok gitu. Bodoh amat. Ini gue kenalin dulu, yang ini namanya Ped. Dan yang ini namanya Kung. Dan yang ini namanya X. Nah, yang betina satu ini yang bikin Ped dan Kung jadi payah. Doi adalah Earn. Yes, di sini gue bakal ceritain kisah romansa 3 ABG payah yang dibalut dengan sentuhan komedi ringan dan efek-efek khas film Thailand yang bakal bikin lo biasa aja. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke ceritanya coy. Cerita diawali dari suasana kelas yang sedang melangsungkan tes mata pelajaran seni suara, di mana siswa dinilai atas performanya di depan teman sekelasnya. Satu persatu mereka tampil bernyanyi di depan kelas dan semua bernyanyi dengan amat pede. Ya, mungkin sang guru mengadopsi metode belajar mengajar kursusan bahasa Inggris gitu, yang suka-suka ada iklannya di pinggir jalan, nempel-nempel di pohon-pohon, tanaman, komplek-komplek perumahan gitu. Lo suka lihat nggak sih? Biasanya lembaga yang kayak gitu kan punya ilmu copywriting yang menurut gue jago sih. Mereka tempelin di pohon atau tiang-tiang pinggir jalan gitu yang bombastis gitu. 2 minggu PD berbahasa asing, hubungi 08 sekian. Perlu catat, doi bilang PD ya, bukan mahir. Kita balik lagi nih ya. Nampaknya si ibu guru ini juga pakai metode kayak gitu sih. Ini sekarang ada satu bocah yang kelihatan nervous, kayaknya metode tadi nggak mempan sama nih bocah. Sampai-sampai diledekin di depan kelas sama temen-temennya gitu. Ya, doi adalah si Ped. Doi dari bocah juga udah payah sih ternyata. Ketika si Ped diketawain, ada salah seorang bocah yang nggak terima gitu. Ya, doi adalah si Kung, sahabat Ped dari SD. Ketika kelas gaduh dan Ped masih nervous berdiri di depan kelas, ada bocil yang duduk paling depan kasih contekan lirik sebuah lagu. Yang tentu saja si Ped ini nggak tahu nadanya kayak gimana nih. Yang dia tahu cuman ucapan lirik yang dibisikin sama si bocil tuh. Ya, bocil imut itu adalah Earn. Ketika Ped dirasa nggak becus, akhirnya ibu guru nyuruh Ped kembali duduk. มาลูกร้องเลยมาแค่อยากจะเห็นหน้าคุณ I need you love you ไปเข้าที่นั่งไปเลยลูกไปครับ Mungkin dengan nilai di bawah standar dan minggu depan bakal remedi gitu. Beda cerita dengan Earn. Doi bocil udah kelihatan bakat dan pedenya dari bidang seni suara. ไม่ได้รักคุณเท่าไรแค่อยากจะเห็นหน้าคุณก็เท่านั้นไม่ได้คิดอะไรก็แค่นั้นจริงI need you need you. Usai jam sekolah, Ped dan Kung mencoba mengasah kemampuannya di bidang musik sambil bawa gitar dan majalah chord. Lu tahu nggak majalah chord? Di scene awal ini diperlihatkan bahwa memang si Ped ini nggak minat ke arah seni sih. Tapi si Kung ini diperlihatkan sudah memiliki sedikit wawasan soal musik. Ketika mereka berbincang soal musik, ada seorang bocil di atas perosotan yang interupsi statement si Kung. และเป็นเพื่อนกับพี่
แต่ถ้าเดิมอ่ะมันเร็วปะล่ะเร็วมันก็ล็อกหันข้าหมอลำอ่ะมัว Si Kung nggak terima dan akhirnya tiba-tiba pahlawan datang menghentikan Kung. Ya, diceritakan si Kung ini punya kembaran namanya Kei. Kei ini tipikalnya beda jauh dengan Kung. Doi lebih pendiam, terus cool gitu. Si Kei ngajak Kung cabut karena nyokapnya udah jemput di gerbang. ทศพลว่างอยู่ใช่ไหม Sembari nunggu dijemput para ortu, Pet disuruh ngasih tahu Earn kalau neneknya sudah di depan gerbang. เอิญมีอะไรเหรอเป็ดยายเอิญมาแล้วคุณครูให้มาตามอ่ะDari sinilah si Pet itu terpesona sama si Earn.ค่ะเราไปฟังดูดิลองได้แล้วมาร้องให้ฟังด้วยนะ Sebelum berpisah, Earn memberikan sebuah kaset berisi lagu yang dibisikkan pada Pet sewaktu dites nyanyi. Earn bilang, tunjukkan padaku ketika kau sudah bisa menyanyikannya. Si Pet bertanya, kapan aku bisa kembalikan kaset ini? Sebelum hari Sabtu, karena Sabtu sore aku akan pergi ke Bangkok. Mendengar itu, Pet hanya bisa terdiam, melihat Earn pergi dan itu adalah pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. ทั้งชีวิตให้สัญญาในใจไม่เคยมีผู้ใดเป็นคนรักให้ฉันสืบต่อไปให้มันสดใสจะเพราะเธอเกิดมา โอ้ยอะไรเนี่ย เปิดเพลงสลั่นบ้านเชียไปลงไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวได้แล้ว Setiba di rumah, Pet galau memikirkan Earn yang segera pergi keluar kota sambil rebahan memutar kaset pemberian dari Earn. Gokilnya, film ini dimana ada backsound di situ penyanyi aslinya muncul, bro. Jadi nambah suasana makin nyata gitu. Lagi galau, hanyut dalam alun lagu-lagu, tiba-tiba nyokapnya datang dan matiin tape recordernya sambil ngomel-ngomel karena belum sempat ganti baju, belum buka sepatu. Udah ngegalau aja nih bocah. Gak mau sia-siain waktu, si Pet tancap BMX-nya ke rumah si Kei. Buat pinjem gitarnya Kei, Pet ingin nunjukin bahwa Doi sanggup memenuhi permintaan Earn untuk nunjukin kalau Doi udah bisa nih nyanyiin lagu yang Earn bisikin di depan kelas. กูให้มันยืมก็ได้จะได้ไม่ต้องมีคนมาเล่นเรียนแบบกูอีก Sampai rumah bermodalkan gitar dan majalah chord milik si Kei, Pet maksa ngerekam di kaset yang dipinjamkan oleh si Earn dengan tujuan si Earn tahu kalau gue udah bisa bawa ini lagu. Selesai rekaman, Pet genjot lagi tuh BMX-nya malam-malam menuju rumah si Earn. Mau balikin kaset yang udah ada rekamannya tadi. Udah jauh-jauh genjot BMX malam-malam, ruko yang ditinggalin Earn udah tutup dong. Gak tuh, anak SD lagi kasmaran, pengorbanannya genjot BMX. Gak kehilangan akal ngeliat di rolling door ada nomor teleponnya, dan kerennya lagi ada telepon umum coy deket rukonya. Kayak MacGyver nggak tuh, tiba-tiba semua menunjang di situasi sulit. Hello ขอสายเอิญครับ แล้วนี่ใครพูดเนี่ย คุ้งครับ คุ้งเหรอ ทีหลังอย่าโทรมาดึกๆอีกอะ Pet nyoba nelpon namun bokapnya yang angkat. Bokapnya ngomel. Tengah malam bocil nelpon nanyain anak perawan gua. Bokap mana yang kagak keram otaknya coba? Bokapnya nanya, siapa nih yang telepon? Berhubung takut, spontan Pet sebut nama Kung. Telepon pun ditutup. Berhubung semalam kecapean genjot BMX, akhirnya besok si Pet telat masuk kelas. Di kelas sedang melanjutkan tes nyanyi yang kemarin. Salah satu bocah dipanggil ke depan, namanya si Tuang. ในตวงออกมาเลยจ้า Perlu kalian ketahui si Tuang ini kompor meleduk. Doi bisa tahu kalau semalam ada yang telepon Earn.
Dan berhubung Ped sebut nama Kung, maka si Tuang ini nyiptain lagu gosip tentang si Kung menyukai si En. Gokil kagak tuh. Mendengar itu En malu, nggak terima. Akhirnya si En nangis dibuatnya tuh. Si Ped yang duduknya sebangku sama si Kung cuman bisa nunduk anjir. Sampai akhirnya si En cabut ke Bangkok. Ped belum bisa kasih unjuk kebolehannya bernyanyi yang direkod dalam kaset milik si En. Dan inilah Succeed. Kini mereka sudah jadi ABG dan duduk di bangku SMA. Scene menunjukkan sebuah pentas seni dan terlihat kembaran Kung, yaitu Kei, menjadi seorang gitaris yang digandrungi cewek-cewek, termasuk siluman, ya sesa guludug gitulah. Ped dan Kung pun hadir di sana. Ternyata mereka sambil hunting cewek-cewek bening cuy. Nggak bisa terima lihat kembarannya digandrungi para wanita, Kung kesal. Jadi ngajak si Ped cabut. Pas mau cabut, melintas cewek manis yang masih pakai seragam. Doi cewek baru pindahan dari luar kota cuy. Keesokan harinya, ketika mereka sibuk main kartu di kelas, si kompor meleduk Tuang mengumumkan kalau ada siswi baru yang cakep dan manis. กูขอมอบการ์ดไว้1 ใบ เฮ้ยมึงรู้ยังมีเด็กเยอะมากใหม่ช่วง2 Ped dan Kung diunjukin sama si Tuang dan dipertemukan sama si manis. Dari kejauhan si Kung menegaskan pada si Ped, ini cewek yang gue tunjuk pas pensi. Tapi si Ped langsung tahu nih kalau doi adalah si En. Dan En pun masih mengenali dan mengingat sosok Ped yang semasa bersama dulu. Bel berbunyi, mereka pun masuk kelas dan berpisah. เดี๋ยวเราไปก่อนนะ Saking bahagianya Ped kembali bertemu En, Ped terlihat kembali bersemangat. Semenjak En menyangka kalau si Kung adalah Kei yang jago gitar dan digandrungi banyak wanita, Kung ngajak Ped buat bentuk band rock. เมื่อคืนกูนอนทีมทั้งคืนเลยเว้ย Tapi si Ped nggak nanggepin dengan serius, karena perlu kalian tahu, si Kung itu bisa dibilang pecundang. Nggak mahir dalam bidang apapun, hanya ambisi yang diandalkan. Dengan cara membenarkan apa yang dia suka, mereka bergaul. Dari mulai main yoyo, เนี่ยมันยุคของโยโย่แล้วเว้ย rollerblade, ยุคของ rollerblade is coming dance, nggak ada yang becus. Meski Ped menolak karena tahu sahabatnya Kung itu orang yang nggak pernah danta. Sampai si Kung ngasih tahu kalau jadi anak band itu disukai banyak cewek. Mendengar gitu, si Ped langsung tertarik dan mau. Alah, gembel. Untuk melengkapi agar nggak jadi grup duo kayak The gitu, mereka terpaksa ngerekrut si Ek untuk jadi drummer mereka. Dengan dasar pengamatan si Kung yang amatir gitu lah. Lihat slam dunk-nya dong, buset, gokil. Si X pun akhirnya direkrut, walau cedera karena slam dunk gitu. Awalnya lagi, si Kung udah keluar-keluar sebelum merekrut si X. Doi mau tampil. Sampai si kompor meleduk ngumumin dari ruang tata usaha sekolah lewat toa kalau si Kung and Friend bakal tampil sore nanti. มันปาร์ตี้โยแน่นอน Kadung nanggung gengsi kalau sampai batal. Walaupun si X cedera akibat slam dunk-nya, Kung maksa mereka buat tetap latihan di studio rental. Mereka sewa 1 jam buat latihan dan lolnya nggak satu lagu pun tuntas di sana. นะครับน้อง หมดเวลานะครับน้อง Berhubung amatir, mereka mengusung genre rock, tapi mereka tampil di acara lomba lukis balita dong.
kagak tuh? Hasilnya hancur. Tapi Eun tetap ngasih apresiasi, dan nggak lepas dari handycamnya, Tuang selalu mendokumentasikannya. Saat melihat kemampuan bermusik si Eun, mereka bertiga mengajak Eun untuk bergabung dan membuat studio latihan sendiri di rumah X untuk persiapan event parade musik bergengsi. Terutama si Kung yang selalu ambisius dan tak mau kalah saing dengan kembarannya Kei yang tergabung di grup di arena. Berhubung event tersebut ditujukan untuk para ABG, maka salah satu syaratnya peserta harus membawakan sebuah lagu ciptaan sendiri bertemakan cinta, dengan tanpa ada kata cinta di dalamnya. Paham kagak lo? Bingung kan? Mereka bertiga berasumsi kalau untuk nyiptain lagu cinta itu harus orang yang lagi jatuh cinta. Sayangnya mereka berempat mengaku nggak ada yang lagi merasa jatuh cinta, termasuk si Ped. Begitupun Eun pada Ped. Tiba-tiba ayahnya X datang bawa roti dan nyeletuk, "Anak gue pernah ke gap sama gue. Doi lagi di kamar sambil sebut nama Som. Gue yakin anak gue itu lagi jatuh cinta sama si Som." ทีแรกก็นึกว่ามันเป็นอะไร ชัดเลย เล่าเลยครับเล่าเลยครับเล่าเลยลองล่ะ คือพ่อ วัยรุ่นจะคุยกัน Dengar gitu, mereka berinisiatif menulis lirik atas perilaku X ketika ketemu si Som. Berharap mereka bisa ngangkat lirik lagu dari kisah X dan Som. Namun, semua usaha Ped sia-sia dan gagal total karena aslinya X juga ternyata seorang pecundang, anjir. Terlanjur kawannya mengetahui X suka sama seorang cewek namun gak mampu ngungkapin dan takut gagal, X minta pendapat pada mereka. Kung pun kasih ide. Malam nanti saat pesta sekolah, Kung nyaranin X buat nemuin Som dan kasih hadiah yang Som suka. Dengan semangat dan penuh gairah, X berusaha mendapatkan sebuah boneka panda. Karakter panda adalah salah satu karakter yang disukai sama si Som. Namun, pecundang tetaplah pecundang. Saat X hendak memberikan boneka panda hasil lotrenya, X ditikung seorang yang berkostum panda yang lebih dulu menghampiri si Som. Terkejut saat seorang tersebut melepas penutup kepala kostum pandanya, joger banget dong. Ternyata isinya cewek, maskulin, anjir. Kijing makan kijing coy, kijing bewok. Ngerasa nggak ada pilihan, mereka memutuskan Ped lah yang bertugas nulis lirik. Ped dan Eun berkunjung ke toko CD milik Eun, dan Eun kasih referensi beberapa CD untuk Ped dengarkan agar segera nulis lagu. Lama Ped pendam perasaan terhadap Eun. รู้สึกชอบใครสักคนอะ Sepulang dari toko milik Eun, di rumah Ped mulai nyoba nyurahin tuh apa yang ada dalam hatinya. Mau tapi nggak berani, payah. Sambil nulis, Ped kembali ngebayangin muka cute-nya si Eun. Dari Eun kecil sampai yang sekarang udah ya gurih gitu. Lagi serius nulis sampai baper, tiba-tiba si Kung masuk kamar tanpa ketuk pintu. Gak ingin ketahuan pun, si Ped nyoba nutupin tulisan tentang perasaannya pada Eun. Kung datengin Ped itu mau ngeyakinin soal tadi siang ada yang laporan kalau lu sama si Eun pegangan tangan. Nya si Ped kagak mau terus terang dan mengiyakan kalau selama ini dia suka sama si Eun. Tingkah yang klasik banget kan? Ngaku aja kalau kalian semua pernah ngalamin hal yang serupa. Suka sama cewek, nggak berani ungkapin, sampai temen lo jadi suka. Tapi lo tetap nggak mau bilang. Gue bilang, tolol lu yang pernah ngalamin kayak gitu. Kalau udah kayak gini kan lo sendiri yang jadi serba salah. Lagian sok jaga perasaan orang. Kebanyakan gaya hidup lo. Perasaan orang lain dijaga, perasaan lo sendiri di skip. Bego emang. Makin bego lagi mukanya si Ped pas Kung bilang lagu lu
Pas kayak perasaan gue ke Eun. Gua suka sama si Eun. เฮียกูชอบเอิญว่ะ กูชอบเอิญ Scene berpindah ke acara musik yang menampilkan bandnya Kay sedang manggung. Terlihat Pet dan Eun berada di sana menikmati alunan musiknya. Kung datang membawa segelas minuman dingin untuk merayu Eun. Sayangnya si Eun menolak secara halus dan nyuruh Kung memberikan minuman itu pada Pet. Dengan kode keras yang diberikan oleh si Kung, Pet pun beralasan kalau doi lagi sakit gigi dan gak bisa minum. Sementara Eun menerima telepon ngejauh dari mereka berdua, Kung nyuruh Pet menjauh dari Eun. Berikan waktu buat gue nembak Eun. Nih goceng, jajan lu sono ke Bogor. Kebayang dong perasaan Pet kayak gimana. Pet jealous dan cabut jajan sempol ayam ke Jonggol. Saking remuknya perasaan Pet, doi buang tuh buku yang berisi lirik ke kali jembatan Citra dan hanyut. Ya, lagi-lagi payah. Aman ปลอบใจ Sampai di rumah, Kung nelpon Pet sambil mewek. Doi minta segera datang nemuin Doi di kereta. Doi ngajak Pet ke Bangkok dan udah dibeliin tiketnya sama si Kung. Doi galau ditolak sama si Eun. Lu tahu kan karakter si Kung? Ya, Doi nggak terima ditolak dan ngusir si Eun pindah nyari band lain. Eun pun opus, ogah pusing. Eun langsung cabut. Tak lupa X pun diajak oleh Kung cabut ke Bangkok. X pun terlihat payah karena Som. Lu bisa lihat 3 jejaka yang patah hati, mau ngegalau bareng ceritanya. Pet galau Eun ditembak sama Kung. Kung galau ditolak sama Eun. Dan X pun kecewa karena betina idamanya si Som telah menyimpang. Pengen kelihatan gaya, si Kung beli ciu kaleng biar kelihatan jantan, pakai sedotan. Mereka bertiga mabok dong. ลุงลุง มันกินมันนอนไม่ได้น้ำอื้ออาจจะไม่รังเกียจกันโทษครับพี่ Sampai di Bangkok, mereka nongki depan gerbang sekolah khusus putri. Dengan asumsi, di sekolahan putri mereka sudah dipastikan haus jejaka. Namun apa yang mereka lihat nggak sesuai harapan. เฮ้ย ทำไมเป็นงี้วะ Ngecewek sisa guludug nggak di scene sebelumnya? Nah, kayak gitu kebanyakan. Nggak semua sih, nggak lama yang cakep juga pada nongol. Tapi, yang namanya pecundang mah mau jalan kemana aja tetep aja apek. Kalau ada yang cakep di sekolahan cewek, pasti ada yang... มักจะมีแฟนเป็น เฮ้ย Ya, ada yang belok. Dan gak cuman satu yang kelihatan belok. Anjir, banyak yang belok. Di sana terlihat Ek murka melihat banyak pasangan yang belok. Kebayang sama Som adu kijing bewok sama panda tomboynya itu. Selagi di Bangkok, mereka bertiga menyempatkan berkunjung ke stadion tempat di mana final kompetisi event parade musik Hot Wave diadakan. Di depan stadion, Kung dengan tegas bilang, "Gue harus lupakan Eun dan konsen pada kompetisi ini. Gak mau ketinggalan." X juga bilang, "Gue harus lupain Som, tapi gue gak bakalan lupa sama si tomboy." Mereka berdua kembali bersemangat. Lalu Pet, "Doi mah slow, lu ditolak sama Eun, artinya auto hilang dong galau gue." Asik. Dan mereka cabut. และอีกไม่นาน Bagi mereka, sekarang adalah waktunya reborn. Mereka kembali bersemangat dengan merubah Kung and Friend menjadi succeed, yang artinya sukses. Namun, sadar kenyataan mereka payah dan selalu gagal. Maka mereka sepakat menamai band mereka Succeed. Scene berpindah ke sekolah, dan Pet menghampiri Eun di taman. Pet minta maaf atas sikap Kung padanya, dan mengajak Eun kembali gabung dalam band mereka. Namun si Eun menolak.
dengan alasan jika doi balik lagi, maka doi cuma bakal jadi sumber masalah dalam band. ไม่อ่ะ อย่าเลย เดี๋ยวจะวุ่นวายเปล่า Scene berpindah pada sebuah toko alat musik. Kung terlihat serius dan ambisi memilih gitar untuk kompetisi nanti. Dalam memilih, sampai bikin kesel yang jaga toko, doi cuma mau beliin bass yang keren buat si Ped. Supaya permainan Ped yang jelek ketutup sama bagusnya bass yang dipegang. Kalau gue jadi si Ped, sumpah gue gebotin tuh bass ke komuknya. พอเขาเห็นเบสมึงสวยอ่ะเขาจะได้มองข้ามความห่วยของมึงไงมึงแบกด้วย Di toilet sekolah, Ped dan Kung lagi lomba jauh-jauhan kencing nih. Kedenger si Tem, vokalisnya di arena, lagi jelek-jelekin si Kay. กูแต่งมาเป็น10 เพลง แม่งไม่เอาสักเพลง กูอยากต่อยแม่งชิบหาย Karena 10 lagu yang ditulisnya ditolak. Gak terima saudara kembarnya dikatain kayak tai, si Kung pun nyiram Tem dari atas. Dan berkelahi. Akhirnya si Tem dikeluarin dari di arena. Dengan keluarnya Tem, masuklah Eun jadi pengganti Tem. Lanjut. Ped datang ke toko milik Eun untuk ngembaliin CD yang diberikan Eun buat referensi nulis lagu beberapa waktu lalu. Padahal di dalamnya Ped udah naruh kaset jadul rekamannya dulu. Sepulangnya Ped, Eun langsung memutar rekaman itu dan terlihat muka Eun yang nunjukin kalau doi itu juga mau sama si Ped. Cuma jaim-jaim gitu, maklum lah betina. Tapi belajar dari 3 jejak payah, Eun nggak mau ikutan payah. Doi nggak pakai jaim-jaiman. Yang ada rugi kalau jaim. Sesampainya Ped di rumah, notif YM berbunyi. Lu tau YM nggak? Jangan bilang lu taunya cuman YT. Skip. Eun kirim pesan lewat YM. Sok ngecengin Ped gitu soal rekaman Ped waktu SD. Padahal mah gua tahu perasaan mereka kayak gimana. Geli-geli jijik gitu. Gak lama si Eun juga udah gatel kali. Gak seru kalau sekedar chattingan. Soalnya bahasa tulisan kalau dituangin lewat suara itu rasanya lebih anjing gitu. Kayak bikin skrip narasi gitu. Makanya si Eun langsung telepon ke rumah Ped. Telepon rumah ya, bukan handphone atau gadget. Kalian kalau seangkatan gue pasti tahu rasanya teleponan via telepon rumah. Pas berdering, lu lari dah tuh rebutan sama keluarga lu. Karena lu tahu yang telepon pasti doi. Gak usah senyum-senyum gitu. Lu gak sendirian. Ada gue. Di telepon, Eun menanyakan perasaan Ped padanya. Eun udah gak tahan nunggu ditembak Ped. Tapi si Ped blow on. Daripada gue ikutan blow on, mending gue tanyain langsung aja. Pas ditanya, apakah kamu suka padaku? Si malah jawab, iya, tapi dulu sewaktu SD. Si Eun makin penasaran. Terus sekarang biji mana? Dijawab tuh, udah enggak. Kan bego ya. Dulu mah kan baru cinta monyet. Nah sekarang ceritanya kan mau udah monyet bercinta cuy. PPC gitu, PPC. Ya you know lah. Si Eun cute girl gitu. Emang bego. Kalau gue mah denger si Ped ngomong kayak gitu, Eun kan jadi patah hati. Gak sesuai harapan. Tapi setelah dipikir-pikir, di kepala si Ped, gue bego juga kalau nggak diembat ya. Doi langsung datang ke rumahnya, bawa tulisan ungkapan perasaan pada Eun. Yang dimana tulisan tersebut dijadikan lirik lagu di arena di ajang kompetisi nanti. Si Ped maksa, nyanyiin depan rolling door. Pas mau dibuka, Ped nggak mau. Nyuruh jangan dibuka dulu, tunggu gue selesai nyanyi dulu. Gue thanksin ini bego. Pas udah kelar nyanyi, giliran dibuka, bukannya si Eun malah neneknya anjir. Kocak emang ini film. Tapi Eun tetap nongol di belakang neneknya. Habis itu mereka berdua nyoba nyari nada di pinggir jalan. Ya kelihatan pasangan lagi pada kasmaran gitu. Di sana Ped juga berterus terang sama Eun kalau yang dulu telepon malam-malam itu bukan si Kung, tapi gue. ไม่เป็นไร กูไปคิดมาแล้ว เนื้อหาเพลงวงเราเว้ย ต้องไม่ใช่เพลงรัก Kung nulis lagu di luar lagu cinta, malah terkesan menjelekkan kaum betina. Awalnya Ped nggak setuju, tapi setelah Kung membuka semua fakta tentang betina, 1. Betina itu menyebalkan. ผู้หญิงแม่งเฮีย 2. Betina itu egois.
3. Betina suka membual. ข้าวมันเป็ดบ้างเนอะ แต่กูยังชอบผู้หญิงอยู่นะเว้ยหรือพวกมึง Maka mereka menciptakan lagu tentang persahabatan. Walau sempat ganti lirik, lagu ini tetap bukan soal betina. Mereka pun berhasil rekaman dan CD-nya dikirim untuk audisi. Setelah 5 hari, kok lu tahu bisa 5 hari? Karena gue ngikutin terbang tenggelamnya matahari di sini nih. Tibalah saatnya pengumuman band yang lolos mengikuti Hot Wave Music Award 2007 di wilayah itu. Harap-harap cemas, mereka bertiga nongkrongin radio, berharap nama Saksid disebut di sana. Yang pertama, itu di arena pasti. Kelima, makin tegang. Bukan juga. Makin tegang dan stres nih. Ke-10, bukan juga. Ke-13, bukan juga. Kung Kopet bilang kalian gak usah tegang gitu, santai aja, kita pasti lolos. Lu Ajig yang gak santai. Suasana makin tegang nih ketika radio mengumumkan yang selanjutnya. Yang lolos itu inisialnya SS. Dan bukan juga, oke. Band ke-15, bukan juga, oke. Sampai akhirnya penyiar pengumuman band yang terakhir lolos, mereka bertiga semakin tegang mempertaruhkan reputasi mereka sebagai pecundang sejati. Namun, sang penyiarnya pianjingan, cuman bacot huang, huang. Sumpah scene ini jangankan mereka, gue aja yang nonton gue pengen banting nih monitor. Kung emosi dan dimatiin tuh radio saking keselnya. Akhirnya mereka melewatkan band terakhir yang lolos. Ped dan Ek kesel. Lalu si En telepon, ngucapin selamat buat mereka yang artinya band terakhir yang lolos itu Saksid. Tiba waktunya mencari jawara dari ke-25 band yang lolos seleksi, dan Saksid tampil persis setelah di arena. Terlihat Kung masih belum ikhlas soal En. Parahnya lagi ketika arena tampil membawakan lagu yang ditulis oleh Ped. Kung nebak dari gelagat En, nyanyiin dan kontak fisik, kontak mata dengan Ped. Feeling gua kagak meleset nih. Lu pada jadian dan backstreet dari gue ya, bang. Tiba saatnya Saksid tampil dengan mood Kung yang gak bagus gegara itu. Akhirnya penampilan mereka kacrut. Di tengah permainan, Kung pun meninggalkan panggung. Melihat Kung cabut dari panggung, Ped dan X menyusul keluar. Dan Ped nyoba buat klarifikasi soal En. Ped nggak nyangka kalau lagu itu bakal dibawain oleh di arena. Dan Ped juga nggak nyangka kalau di saat kayak gini, Kung malah bilang nggak bisa move on dari En. Yang semuanya sudah terlanjur, ya. Dengan nada kesal sambil bacot depan muka Ped, mulai sekarang terserah, gue nggak peduli. Ped pun ngegas. Dengar Kung bacot begitu depan komuknya. Lu emang gak pernah peduli sama orang lain. Yang lain juga punya perasaan ngelakuin apa aja yang lu mau, ngajak orang main band dan mengeluarkannya sesuka jidat lu. Bang. Ngerasa gak nerima, Kung nimpalin balik. Lu ngegas gitu, lu ngerasa udah sempurna, hah? Ped akhirnya ngeluarin unek-unek dalam celananya selama ini. Gua suka sama En jauh sebelum kaum Romawi jual sempol ayam, bangsa. Terus kenapa lu kagak bilang? Kata si Kung, dan si Kung cabut tanpa disadari. En di sana ikut nyimak, kayak obrolan grup WhatsApp gitu, nyimak doang. Setelah pertengkaran Kung dengan Ped, En makan malam bersama Ped. Ped ingin putus sama si En dengan alasan demi kebaikan bersama. Alah, teh kucing. Kalau gue mah gas terus. Si Kung kan udah kadung cabut ya. Kalau lanjut pun peduli setan. Tapi balik lagi kita ngikutin sutradara. Sutradara pengen buat En sedih dan nangis kayaknya. Sifat dasar betina pada dasarnya muncul di sini nih. En bilang, gue cemburu sama si Kung. Lu lebih milih putus ketimbang belain perasaan lu sama gue. Pokoknya kita putus. Bukan. Ini bukan betina Indonesia coy. Yang kalau berantem suka bilang, turunin gue di rumah. Bukan. Di sini tetap Ped yang mutusin si En. Dan En pun nyoba buat nerima keputusan si Ped. Di scene ini kok berasa gue yang diputusin sama si En ya. Terlihat Ped dan Kung sudah nggak saling sapa.
Ku bilang apa? Rugi 2 kali kan lo? Cewek lu putusin, sahabat juga cabut. Payah. Hari itu, Ped keluar kelas tanpa sepatah kata pun terucap, walau sekedar say goodbye. Ped hanya meninggalkan bas yang dipinjamkan Kung pada saat kemelut terjadi di acara kompetisi lalu. Dikisahkan beberapa tahun udah berlalu. Ped kembali dari luar kota untuk menghadiri reuni sekolahnya yang bertajuk Reuni Bareng di Arena. Di sana terlihat Eun sedang di atas panggung dengan tampil lebih dewasa dan anggun. Dari belakang, Ped dipanggil seorang jamet mabok. Ternyata itu si Ek. Saat Ek mengajak Ped menikmati acara, terlihat di sudut lain Kung juga sedang menikmatinya bersama teman lainnya. Namun mereka tetap tidak saling sapa. Turun dari panggung, Eun menghampiri Ped sekedar basa-basi, tanya kabar. Ped bilang, semua berubah kecuali satu. Sampai sekarang, aku tetap menjadi pecundang. Tapi mereka tetap saling suka. Sampai di penghujung acara, seksi dokumentasi tuang alias kompor meledug nahan para tamu undangan reuni agar tidak meninggalkan acara dulu sejenak. Doi pengen ngajak flashback ke masa-masa dulu untuk sekedar mengenang cerita di masa itu. Di tengah hangatnya gelak tawa, melihat tingkah menjijikan masa itu, terlihat Kung sendirian menikmati kenangan yang tergambar melalui proyektor. Layar menampilkan kenangan saat acara manggung saat saksi tampil. Ped berusaha menyapa Kung, namun Kung hanya datar, seolah tak pernah ada kenangan apapun di antara mereka. Melihat respon Kung datar, Ped bergegas naik ke panggung, ngambil bass, main lagu Saksit berharap Kung kembali. อกหักซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนจีบสาวก็ล้มเหลวต้องเป็นที่โหลเฮียอะไรก็แป๊ก Namun Kung malah pergi menjauh ชีวิ dari ตต้องรอ panggung. สักที Gua pikir si bangsat mau balik tanpa peduli si Ped di panggung. Ternyata กับความรักแท้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสน ขอยืมพี่กีตาร์หน่อยดิ ternyata si Kung nyamperin kembarannya buat pinjem pick gitar. Doi lari sekencang-kencangnya ke arah panggung. Doi ngambil gitar, sebelum bermain, kata-kata mutiara diucapkan si Kung. Harus jadi bajingan untuk bisa melupakan pecundang kayak lu. Mendengar itu, X yang mabok pun langsung duduk di belakang drum, dan mereka pun kembali main bersama. Diselimuti haru, suasana bahagia, dan film berakhir menampilkan mereka kembali manggung di acara Hasil Bumi Organik, bersama Eun di dalamnya.จะบอกมึงให้นะเป็ดนี่มันยุคของพวกเราไงล่ะวะ Menurut gue, film ini bagus banget. Jago banget ngebalut cerita romansa dengan sentuhan drama dan sedikit komedi. Lewat film ini, gue banyak belajar gimana cara ngambil sikap ketika harus dihadapkan antara sahabat dan betina. Oke, sekian dulu pembahasan alur film Saksit ini. Gue Mamang Boat dari Planet Namek. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!